Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca etam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati para Romo, Ramani, yang berbahagia Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, terutama umat Buddha Dhamma-Jaya Surabaya. Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, seperti biasanya di hari Minggu, kita umat Buddha senantiasa berkumpul bersama di wihara masing-masing untuk melakukan puja, berbuat kebajikan, dan juga mendengarkan atau membahas dhamma. Tetapi disebabkan karena adanya COVID, umat Buddha yang mengikuti protokol dari pemerintah tidak melaksanakan puja bakti bersama di wihara. Tetapi bukan berarti kebajikan puja bakti tetap tidak bisa dilaksanakan. Kita masih bisa melakukan puja bakti di rumah masing-masing dan bisa melakukannya bersama-sama walaupun via media sosial dengan Zoom atau YouTube kita bisa melakukan bersama-sama. Dan mudah-mudahan walaupun kita melakukan puja bakti, mendengarkan dhamma, membahas dhamma melalui Zoom, melalui YouTube, tetapi kita masih bisa melakukan dengan baik. Kebajikan kita, keyakinan kita tetap sama ketika kita berada di wihara kita masing-masing. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya bulan ini dalam kalender Buddhis masih merupakan bulan Asada, bulan di mana umat Buddha merayakan terutama khutbah yang diberikan Sang Buddha yang dikenal sebagai Dhammacakkappavattana Sutta. Merayakan pemutaran roda dhamma oleh Sang Buddha. Pemutaran roda dhamma yang berisi ajaran inti Sang Buddha, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Merupakan ajaran yang sangat penting dalam ajaran Buddha. Kalau kita berbicara tentang 4 kebenaran mulia, yang sebenarnya merupakan inti dari perayaan Asada, kita mendapatkan bahwa ajaran inilah yang sebenarnya oleh Sang Buddha dicari. Ketika beliau meninggalkan kehidupan berumah tangga, menjadi seorang pertapa, mempraktekkan berbagai macam praktek, termasuk praktek penyiksaan diri selama 6 tahun di hutan Uruvela, dan pada akhirnya di bawah pohon Bodhi beliau menemukan obat yang selama ini beliau cari, obat untuk mengatasi usia tua, sakit, dan juga kematian, obat untuk mengatasi penderitaan, mengatasi tumimba lahir, ditemukan di bawah pohon Bodhi ini,
yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia tentang duka, tentang sebab duka, tentang lenyapnya duka, dan kebenaran mulia tentang jalan untuk melenyapkan duka. Nah, 4 kebenaran mulia ini menjadi inti dari ajaran Sang Buddha. Dan bahkan di banyak khotbah beliau, Sang Buddha menegaskan kepada para siswa beliau, disebabkan karena tidak mengetahui, tidak menembus 4 kebenaran mulia inilah, makhluk-makhluk terus mengembara di alam tumimba lahir, harus menghadapi berbagai macam duka penderitaan karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia ini. Oleh sebab itu, bicara tentang praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha, praktek dhamma yang diajarkan Sang Buddha tidak lain adalah praktek untuk memahami 4 kebenaran mulia. Yang salah satunya adalah praktek untuk melenyapkan sebab duka penderitaan. Yang tidak lain sebab penderitaan, sebab duka adalah tanha, nafsu keinginan, yang termanifestasi ke dalam segala bentuk kotoran batin. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bicara tentang praktek dhamma, praktek yang diajarkan Sang Buddha, sesungguhnya yang kita praktekkan adalah bagaimana setiap saat, setiap waktu kita mengembangkan batin kita demi pelenyapan kotoran batin. Karena kotoran batin inilah yang menjadi sumber, menjadi penyebab mengapa kita terus mengalami duka, mengalami penderitaan, terus mengalami tumimba lahir. Tetapi upaya untuk melenyapkan kotoran batin merupakan upaya yang tidak mudah. Mengapa? Karena kotoran batin itu begitu licin. Kotoran batin itu begitu halus, begitu licik. Dan bisa muncul setiap saat, setiap waktu. Kotoran batin ini tidak hanya muncul pada saat kita duduk, mata terpejam, meditasi, kotoran batin muncul. Tetapi setiap saat, setiap waktu, dalam semua aktivitas yang kita lakukan, kotoran batin ini bisa muncul. Apakah pada saat kita melihat, kita mendengar, kita mencium, kita merasakan, menggunakan lidah, kita merasakan menggunakan jasmani kita, tubuh kita, pada saat kita berpikir, melamun, kotoran batin ini setiap saat, setiap waktu bisa muncul. Pada saat berdiri, berjalan, duduk, pada saat berbicara, bahkan pada saat diam, kotoran batin itu bisa muncul. Nah, karena kotoran batin ini muncul dan bisa muncul setiap saat, setiap waktu, dalam kondisi apapun, dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, maka di dalam praktek dhamma ini, terutama dalam pengembangan batin, dalam cita bawana ini, Sang Buddha mengajarkan kita untuk memiliki sebuah kualitas yang penting yang harus kita munculkan, harus kita kembangkan setiap saat, setiap waktu. Nah, kualitas batin ini tidak lain adalah sati, mindfulness, perhatian. Nah, sati, mindfulness, perhatian inilah yang harus kita munculkan, terutama untuk mendeteksi kotoran batin yang kapan saja bisa muncul. Karena kalau kita ingin melenyapkan kotoran batin sebagai sumber duka, sumber penderitaan, maka kita harus mengetahui, harus mampu mendeteksi kemunculan kotoran batin ini. Nah, karena kemunculannya itu bisa setiap saat, setiap waktu, maka dibutuhkan sebuah perhatian, dibutuhkan sebuah kewaspadaan. Nah, bahkan pada saat Sang Buddha sebelum parinibbana, nasihat terakhir beliau juga berkaitan dengan sati, perhatian. Nah, di sana menggunakan istilah appamada, kewaspadaan yang sebenarnya sinonim dengan sati.
Sang Buddha mengatakan pada kita, Wayat dhamma sangkara apa madena sambadeta. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu mengalami pelenyapan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berkondisi mengalami perubahan. Apapun yang kita miliki, yang kita alami, bahkan yang kita anggap sebagai yang berharga, semua akan mengalami pelenyapan, mengalami perubahan, pasti akan berpisah dari kita. Kita diingatkan demikian. Apakah tubuh ini, apakah batin ini yang kita anggap sebagai milik, semua mengalami pelenyapan, mengalami perubahan, tidak bisa kita pertahankan. Nah, biasanya yang menjadi masalah adalah di tengah-tengah perubahan ini, di tengah-tengah hal yang pasti mengalami pelenyapan ini, batin kita itu terbiasa diombang-ambingkan oleh kotoran batin, oleh keserakahan, dan oleh kebencian. Ketika mendapatkan hal yang menyenangkan, yang kita anggap menyenangkan, wah muncul keserakahan. Dan sebagai dampaknya, yang kita inginkan, yang kita idamkan, yang di situ kita menimbulkan keserakahan, ketika itu berubah, dan itu pasti berubah, penderitaan muncul. Termasuk adalah ketika muncul kebencian, di saat itu juga muncul penderitaan. Jadi ketika muncul hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kita inginkan, kebencian muncul, kemarahan muncul, di situ juga muncul penderitaan. Nah, batin kita itu seperti itu, umumnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Sang Buddha kemudian menganjurkan kita, apa madena sampadeta, berjuang menggunakan kewaspadaan. Apa madena, apa mada. Apa mada artinya waspada. Pamada artinya lengah, apa mada tidak lengah, enak menggunakan. Berjuang menggunakan kewaspadaan. Berjuang dengan tidak lengah, menggunakan ketidaklengahan. Mengapa? Agar ketika perubahan terjadi, pelenyapan terjadi, kita tidak terbawa oleh penderitaan. Karena kita waspada, karena kita perhatian. Nah, di sini kewaspadaan tidak lain adalah sati. Sinonim dengan sati. Oleh sebab itu Sang Buddha mengatakan, ketika berbicara mendefinisikan tentang sati, beliau mengatakan, pamati nak kampati idang wucati sati balang. Yang disebut sebagai kekuatan sati, kekuatan perhatian, adalah ketika seseorang tidak tergoyahkan di dalam kelengahan, di dalam pamada. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kewaspadaan, memiliki apamada, adalah seseorang yang memiliki kekuatan perhatian. Nah, di sini bahkan nasihat terakhir Sang Buddha kepada kita semua adalah bagaimana kita hendaknya di tengah-tengah perubahan yang biasanya membawa duka penderitaan, kita diajarkan untuk memunculkan perhatian, memunculkan kewaspadaan supaya kotoran batin tidak muncul. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebenarnya kita semua sebagai manusia sudah memiliki kewaspadaan, sudah memiliki sati. Kita manusia, salah satu kualitas yang kita miliki adalah sati. Hanya saja, kebanyakan dari kita tidak mengapresiasi sati yang sudah kita miliki. Bagaimana kita memahami, mengetahui bahwa kita sudah memiliki sati, memiliki perhatian? Seringkali saya memberikan sebuah perumpamaan. Pada saat kita berjalan di jalanan yang penuh dengan duri, penuh dengan kerikil tajam, apa yang kita lakukan? Agar kita tidak tertusuk duri atau tertusuk oleh kerikil tajam, apa yang mesti kita lakukan dalam perjalanan tersebut? Dalam saat kita berjalan, kita harus berjalan dengan hati-hati, dengan waspada, tidak lengah, tidak membiarkan batin mengembara. Karena begitu batin mengembara sekejap saja, bisa juga kita menginjak duri ataupun kerikil tajam di jalan tersebut. Di sini
Kemampuan untuk senantiasa waspada, penuh perhatian, tidak lengah, hati-hati pada saat kita berjalan, kemampuan untuk senantiasa sadar, ingat dengan apa yang saat ini sedang kita lakukan, tidak membiarkan batin mengembara, itulah yang disebut sebagai sati perhatian. Nah, perhatian di sini di dalamnya ada kewaspadaan, apa mata? Di dalamnya ada kehati-hatian, di dalamnya ada perhatian, di dalamnya ada kekuatan untuk senantiasa sadar terhadap yang saat ini sedang dilakukan. Biasanya yang menjadi masalah adalah manusia ini menggunakan perhatian ini, menggunakan sati ini hanya pada saat dalam kondisi bahaya. Tetapi pada saat merasa nyaman, merasa tidak ada bahaya, sati hilang, menjadi lengah, menjadi teledor. Oleh sebab itu kita bisa melihat bagaimana kecelakaan yang terjadi di jalan raya biasanya terjadi pada saat mobil kendaraan di jalan tersebut lengang. Tidak banyak kendaraan di pagi hari atau di malam hari, ketika merasa aman, ketika merasa tidak ada kendaraan lain, biasanya para sopir menjadi lengah, tidak punya sati, tidak punya perhatian, ngebut. Akhirnya apa? Terjadi tabrakan, kecelakaan. Tetapi dalam ajaran Buddha, sati perhatian di sini harus dimunculkan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, apakah dalam kondisi yang memang kelihatannya ada bahaya, atau dalam kondisi yang seakan-akan tidak ada bahaya. Baik dalam kondisi yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan, sati perhatian ini harus dimunculkan. Mengapa? Karena kotoran batin ini bisa muncul setiap saat. Pada saat muncul sesuatu yang tidak menyenangkan memang mudah sekali. Kita mampu melihat bagaimana kebencian, ketidaksukaan muncul. Melihat objek yang tidak menyenangkan. Ketika muncul kebencian karena objek yang tidak menyenangkan, mudah untuk kita deteksi. Tetapi pada saat berada di zona yang nyaman, pada saat mengalami perasaan yang menyenangkan, ada kalanya menjadi lengah. Kita terbius di sana, terlena di sana tanpa disadari. Keserakahan, kemelekatan baru, keinginan baru muncul di situ. Dan ini juga kotoran batin. Oleh sebab itu, sati perhatian yang biasanya oleh kebanyakan orang digunakan hanya pada saat ada bahaya. Dalam Buddhis, dalam ajaran Buddha, dalam Dhamma, ini harus dimunculkan setiap saat, setiap waktu. Karena kotoran batin akan muncul tanpa pandang situasi dan kondisi. Kapanpun bisa muncul. Nah, kalau kita senantiasa menggunakan sati perhatian dalam setiap apapun yang kita lakukan, nah kita akan bisa menengarai ada beberapa fungsi dari sati perhatian. Ada beberapa kegunaan dari sati perhatian, dari kewaspadaan, kehati-hatian, dari kekuatan untuk sadar. Nah, fungsi yang pertama, sati ini menjadi salah satu alat yang terus membawa batin kita untuk berada di sini dan sekarang bersama dengan objek. Nah, ini penting. Terutama kalau kita bermeditasi. Kalau kita bermeditasi menggunakan objek tertentu yang kita gunakan, sati perhatian di sini sangat penting. Apakah kita bermeditasi untuk memunculkan ketenangan, yaitu disebut samatha, atau bermeditasi untuk memunculkan kebijaksanaan, disebut vipassana, sati perhatian di sini sangat penting. Karena sati membawa batin kita untuk bersama dengan objek meditasi. Maka di dalam kitab komentar, terutama dalam Visuddhimagga, ada sebuah perumpamaan. Kalau kita ingin menjinakkan seekor sapi yang liar, yang belum jinak, apa yang mesti kita lakukan? Kita membutuhkan dua hal.
Yang pertama adalah tiang, yang kedua adalah tali. Sapi tersebut diikat lehernya dan diikatkan dengan tiang. Nah, diikat dengan tali, kemudian diikatkan lagi dengan tiang. Pada saat itu dilakukan, tentu sapi yang liar tadi tidak dengan serta-merta bisa menjadi jinak. Tidak. Membutuhkan waktu. Tetapi walaupun dia masih meronta, masih berusaha untuk lepas dari tali, dari tiang, karena tiangnya kuat, talinya juga kuat, sejauh manapun dia meronta, pergi, lari, dia akan kembali lagi karena tertarik oleh tali tersebut. Nah, sehingga lama-kelamaan sapi yang tadinya liar, lelah sendiri, capek sendiri, akhirnya duduk, diam di bawah tiang tersebut. Nah, seperti hal ini sama pada saat kita bermeditasi menggunakan objek dan juga menggunakan perhatian. Dalam hal ini tali merupakan simbol dari sati perhatian kita. Sedangkan tiang adalah objek meditasi. Artinya, pada saat kita menggunakan objek meditasi sebagai objek agar batin menjadi tenang, sebagai objek agar batin memunculkan kebijaksanaan, samatha atau vipassana, batin kita itu tidak bisa dengan serta-merta langsung jinak. Dengan serta-merta bisa langsung bersama dengan objek. Batin kita mengembara, seperti sapi tadi. Karena tidak terbiasa diam, tidak terbiasa fokus, tidak terbiasa terkonsentrasi, batin kita mengembara. Tetapi karena seseorang kita mempunyai sati perhatian, seberapapun jauhnya batin kita mengembara, kekuatan sati akan menarik kembali batin yang mengembara, batin yang lari, ditarik kembali kepada objek meditasi. Misalnya, objek meditasi di sini adalah keluar masuknya nafas. Nah, objek meditasi ini tidak lain adalah tiangnya. Sedangkan tali adalah perhatian. Perhatian di sini mempunyai fungsi untuk mengembalikan batin yang mengembara kepada objek meditasi, kepada tiang dari sapi yang mengembara tadi, sapi yang liar tadi. Sehingga kalau ini dilakukan terus-menerus, menggunakan perhatian, mengembalikan ke objek meditasi, lama-kelamaan batin yang tadinya mengembara menjadi lebih tenang, menjadi lebih jinak, menjadi lebih familiar dengan objek meditasi. Nah, ini fungsi yang pertama. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan meditasi samatha, meditasi vipassana pun juga membutuhkan sati untuk supaya batin ini senantiasa sadar terhadap objek yang sedang diperhatikan. Makanya kekuatan dari sati salah satunya adalah mempunyai kekuatan untuk mengingat. Dalam definisi di sutta-sutta biasanya kekuatan untuk mengingat apa yang sudah dilakukan. Tetapi dalam meditasi, sati perhatian di sini adalah kekuatan untuk mengingat apa yang saat ini sedang dilakukan, terutama untuk mengingat objek meditasi. Nah, sehingga orang yang menggunakan sati perhatian, batinnya tidak akan dibiarkan untuk mengembara. Begitu batin mengembara, artinya perhatian kita sudah lenyap. Dan begitu perhatian sati muncul, nah kemudian mengembalikan batin yang tadinya mengembara kepada objek meditasi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kekuatan sati perhatian ini mempunyai fungsi, mempunyai guna untuk membuat berbagai macam objek, berbagai macam pengalaman dari 6 indera kita dapat dilihat satu persatu. Dapat dilihat menjadi lebih slow, menjadi lebih pelan. Nah, ini telah disebutkan oleh Sang Buddha di dalam, yaitu Ajita Manawabuca. Dalam Ajita Manawabuca ada seorang pemuda bernama Ajita. Nah, dia datang pada Sang Buddha dan bertanya, di dunia ini banyak sekali arus yang mengalir dari berbagai arah. Bagaimana seseorang merintangi arus tersebut?
menghambat arus tersebut, dan bagaimana seseorang menutup arus tersebut. Apa yang dimaksud dengan arus? Arus di sini tidak lain adalah arus dari 6 indera kita. 6 indera kita itu selalu bergerak, selalu beraktivitas. Dari mata melihat objek, telinga mendengar suara, hidung mencium bebauan, lidah mengecap rasa, jasmani merasakan sentuhan, pikiran sendiri berpikir dengan berbagai macam bentuk pikiran, seperti tidak pernah ada akhir. Dan arus-arus ini begitu cepat. Dan yang menjadi masalah juga, setiap arus muncul biasanya, kalau tidak hati-hati, akan disertai dengan kotoran batin. Bersama dengan pengalaman-pengalaman indera kita, di situ ada berbagai macam kotoran batin yang menjadi penyebab kita menderita. Dan karena begitu cepatnya arus-arus demikian, 6 arus dari indera kita, sulit untuk mendeteksi kotoran batin yang muncul bersama dengan arus tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya arus-arus ini menjadi terhambat? Terhambat dalam artian seseorang akan mampu melihat dengan pelan satu persatu, agar ketika melihat arus yang menjadi terhambat, menjadi pelan, seseorang mempunyai chance, mempunyai kesempatan untuk melenyapkan terutama kotoran batin yang muncul. Nah, Sang Buddha menjawab, arus-arus demikian harus dihambat dengan sati perhatian dan dipotong, ditutup dengan wisdom, dengan kebijaksanaan, dengan pahnya. Nah, di sini perhatian ini mempunyai fungsi untuk menghambat arus sebagai niwarana. Jadi sati tesang niwaranang, menjadi penghambat dari arus-arus yang bermunculan. Bagaimana hal ini bekerja? Kalau kita menggunakan perhatian, setiap aktivitas yang kita lakukan, kita menggunakan perhatian. Semakin perhatian kita semakin tajam, semakin berkembang, semakin kita akan mampu melihat fenomena yang tadinya begitu cepat akan tampak satu persatu. Mungkin awalnya yang tampak adalah fenomena yang kasar, yang halus-halus, yang begitu cepat tidak tampak, tidak masalah. Tetapi lama-kelamaan dari yang kasar kemudian menjadi menengah, bahkan yang halus pun akan kelihatan. Nah, dalam hal ini ketika seseorang mampu melihat fenomena yang muncul, dalam artian melihat pengalaman-pengalaman yang muncul melalui 6 indera kita, satu persatu, karena sati kita tajam, sati kita berkembang, maka di situ juga seseorang akan mampu melihat bagaimana setiap pengalaman yang muncul, di situ memungkinkan kemunculan kotoran batin. Kalau kita tidak punya perhatian misalnya, begitu melihat objek yang menyenangkan, keserakahan muncul, kita tidak tahu. Di situ ada keserakahan. Kebencian muncul karena tidak menyenangkan, kita tidak tahu. Di situ ada kebencian. Tetapi kalau perhatian kita gunakan, begitu kita melihat, kita sadar terhadap pengalaman melihat. Kita tidak terburu-buru di situ. Ada perhatian di situ. Karena sadar terhadap pengalaman melihat, maka kita pun juga akan mendeteksi bagaimana ketika melihat dengan perhatian, di situ melihat objek yang menyenangkan, di situ juga ada keserakahan yang muncul. Karena ada keserakahan yang muncul dan diketahui, maka tugas kebijaksanaan yang bertugas untuk memotong, untuk menutup keserakahan tersebut, di situ memungkinkan. Nah, sehingga di sini yang pertama adalah kita harus memiliki perhatian agar setiap fenomena yang muncul, yang sedang berproses, setiap pengalaman yang sedang mengalir dapat dideteksi satu persatu, dan ketika kotoran batin itu muncul, fungsi kebijaksanaan untuk memotong kotoran batin yang muncul di situ memungkinkan. Nah, sehingga
sati di sini mempunyai fungsi yang kedua adalah untuk menghambat aliran dari pengalaman-pengalaman indera kita. Dan ini penting sekali. Karena kalau tidak ada perhatian, segala sesuatu itu begitu cepat, tidak tampak. Setiap pengalaman muncul lenyap dan tidak tampak. Sehingga kotoran batin ketika muncul pun juga tidak dideteksi. Tapi dengan perhatian ketika muncul kotoran batin akan dideteksi. Awalnya mungkin kotoran batin yang kasar. Lama-kelamaan seiring dengan proses dari pengembangan kesadaran, pengembangan perhatian, kotoran batin yang halus, yang baru nongol saja, itu akan dideteksi oleh sati, oleh perhatian. Ini yang kedua. Nah yang ketiga, fungsi dari sati ketika itu dikembangkan adalah untuk memunculkan pengetahuan itu sendiri. Maka ada yang mengatakan sati sampajanya itu tidak bisa dipisahkan. Atau dalam Ajita Manapuca yang tadi saya sampaikan, sati dan panya itu tidak bisa dipisahkan. Perhatian dan kebijaksanaan sampajanya, panya itu sama, perhatian dan kebijaksanaan itu tidak bisa dipisahkan. Karena begitu ada sati, ada perhatian, orang yang punya perhatian terhadap apapun aktivitas yang dilakukan, di situ akan memunculkan pengetahuan. Sehingga seseorang akan mengetahui, orang yang punya sati akan mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang merugikan, mana yang bermanfaat, mana yang patut untuk dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan. Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Jikalau ada sebuah kerajaan tersebut dikelilingi dengan tembok tinggi, tidak ada lubang, walaupun sekecil apapun tidak ada lubang pada tembok tersebut yang mengelilingi kerajaan tersebut. Nah, kerajaan tersebut memiliki satu pintu gerbang, yang di situ ada seorang penjaga. Penjaga ini bukan penjaga biasa, dia pandai. Penjaga yang waspada, penjaga yang penuh perhatian. Karena dia pandai, dia waspada, penuh perhatian, dia pun juga akan tahu siapa-siapa yang masuk, siapa-siapa yang keluar. Dia pun juga tahu siapa-siapa yang boleh masuk, siapa-siapa yang tidak boleh masuk. Siapa-siapa yang harus keluar, dan siapa-siapa yang tidak boleh keluar. Dia tahu, karena dia pandai. Penjaga pintu gerbang di sini adalah simbol dari sati perhatian. Sedangkan kerajaan adalah simbol dari pikiran kita. Yang keluar masuk di pintu gerbang tersebut adalah pengalaman-pengalaman kita. Dalam pengalaman-pengalaman kita ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk. Ada pengalaman yang katakan kualitas-kualitas batin yang bermanfaat, ada kualitas-kualitas batin yang tidak bermanfaat. Nah, sati di sini punya fungsi untuk mengetahui. Perhatian di sini punya fungsi untuk mengetahui. Oh, ini keserakahan, ini kebencian, ini kebodohan. Setelah keluar, tidak boleh masuk lagi. Atau dia mengetahui, oh ini cinta kasih, ini kedermawanan, ini kebijaksanaan. Begitu dia mau keluar, oh tidak boleh. Tetapi begitu dia masuk, tidak boleh keluar, harus di dalam. Nah, sati ini punya kemampuan untuk mengetahui ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang patut dikembangkan, ini yang harus ditinggalkan. Karena kemampuan demikian, maka seseorang yang punya sati biasanya hanya mengembangkan yang baik-baik. Sedangkan yang buruk-buruk, sedikit demi sedikit dilenyapkan, ditinggalkan. Yang baik-baik itulah yang kemudian dikembangkan. Begitu sudah masuk, jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap, jangan sampai berkurang. Kalau bisa, yang belum masuk itu dimasukkan, dikembangkan. Inilah fungsi dari sati. Mampu memahami, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kalau orang punya perhatian. Itulah kenapa suatu kali Guru Agung kita Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan bahwa sati ini seperti jejak telapak kaki gajah. Seperti halnya jejak telapak kaki gajah
di mana semua jejak telapak kaki binatang lainnya bisa masuk di jejak telapak kaki gajah, demikian pula segala hal yang baik, yang bermanfaat, semua itu bermula berakar dari sati, dari perhatian. Orang yang punya perhatian adalah orang yang senantiasa membawa dirinya ke dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Karena dia tahu, ini baik, ini buruk, ini patut dikembangkan, ini harus ditinggalkan. Ini tercela, ini tidak tercela. Maka dia mengembangkan yang baik, yang bermanfaat, yang tidak tercela, yang patut untuk dikembangkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang punya sati, karena dia mampu untuk memahami, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, orang yang punya sati, punya perhatian juga akan memiliki keseimbangan batin. Yang dimaksud dengan keseimbangan batin di sini adalah batin yang berada di jalan tengah. Batin yang tidak terbawa oleh ekstrim. Ekstrim terlalu berlebihan, yang ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Misalnya apa? Misalnya berkaitan dengan ketika kita bermeditasi, nah guru agung kita Sang Buddha mengatakan bahwa biasanya batin kita itu dikuasai oleh dua hal. Kalau tidak kemalasan, yang kedua adalah kita dikuasai oleh pikiran terlalu bersemangat, terlalu terburu-buru. Nah, ketika batin kita dikuasai kemalasan, itu seperti ekstrem kanan. Kita begitu rileks. Tetapi kalau batin kita dikuasai oleh semangat yang berkobar, yang terburu-buru, yang terlalu bersemangat, itu ekstrem kiri, berlebihan. Keduanya adalah kotoran batin. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan ketika ada batin kita dikuasai oleh kemalasan, maka pada waktu itu jangan munculkan rileks. Rileks dalam hal ini jangan munculkan pasadi, ketenangan, jangan munculkan samadhi. Samadhi juga rileks juga, konsentrasi tapi ada rileksnya, dan juga jangan memunculkan UPK, keseimbangan. Mengapa? Karena kalau tiga hal ini dimunculkan pada saat batin kita itu malas, itu akan semakin malas, akan semakin rileks, bahkan tidak ada usaha sama sekali. Tetapi pada waktu itu munculkan apa? Semangat, munculkan penyelidikan, dan munculkan kegiuran agar kemalasan itu lenyap. Nah, kemudian berbeda lagi kalau seseorang batinnya itu dikuasai oleh pikiran yang terlalu bersemangat, terburu-buru. Nah, pada waktu itu jangan munculkan semangat, jangan munculkan kegiuran, jangan munculkan penyelidikan, jangan diupayakan untuk menyelidik kenapa saya terlalu bersemangat. Ini malah akan menimbulkan semangat yang semakin berlebihan. Pada waktu itu yang terpenting adalah rileks, tenang, rileks, batin dibuat seimbang, agar semangat yang terlalu berkobar itu menjadi redam. Akhirnya apa? Berada di jalan tengah. Nah, kemudian di khotbah tersebut Sang Buddha mengatakan, di dalam kondisi-kondisi ini ada satu kualitas yang mesti harus muncul. Kualitas ini tidak lain adalah sati, perhatian. Satinjak kuahang sabati kang wadami. Wahai para biku, saya katakan bahwa sati harus muncul di semua kondisi. Nah, mengapa sati, perhatian di sini harus muncul di semua kondisi? Ya karena justru ketika orang punya perhatian dan dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka dia akan tahu. Oh, ketika muncul kemalasan, maka pada waktu itu yang harus dimunculkan adalah semangat. Menjadi seimbang. Oh, ketika muncul semangat yang terlalu berkobar, terlalu terburu-buru, maka di situ yang dikembangkan adalah rileks. Nah, perhatian di sini akan mampu mendeteksi mana yang mesti dilakukan pada waktu itu. Sehingga batin menjadi seimbang. Nah, demikian pula kalau kita berbicara misalnya mengenai
keyakinan dan kebijaksanaan juga sama. Kalau orang punya keyakinan saja tanpa adanya kebijaksanaan, maka orang tersebut menjadi ya blind belief, yaitu punya keyakinan tetapi yang membuta, tidak ada kebijaksanaan. Maka keyakinan ini harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan. Nah demikian pula, kalau orang hanya punya kebijaksanaan, intelektualitas, tetapi kalau tidak punya keyakinan, ya kebijaksanaan, intelektualitas dia hanya sekedar ide, sekedar gagasan, tidak ada dorongan untuk mempraktekkan, melatih apa yang dia ketahui. Maka harus ada keyakinan. Panya dan sada atau sada dan panya harus berjalan seiring dan sejalan. Menjadi seimbang. Lantas apa yang membuat panya dan sada atau sada dan panya, keyakinan dan kebijaksanaan bisa berjalan seiring sejalan? Ini adalah sati perhatian. Perhatian mempunyai kekuatan untuk menyeimbangkan antara keyakinan dan kebijaksanaan. Mengapa? Orang yang punya perhatian, ketika keyakinannya berlebihan, tanpa didasari oleh kebijaksanaan, dia akan tahu, wah ini harus memunculkan kebijaksanaan, tidak gegabah, tidak memunculkan yaitu blind belief, kepercayaan membuta, keyakinan membuta, harus ada reason, harus ada alasan mengapa saya melakukan ini. Ini disebabkan karena ada sati perhatian. Demikian pula, kalau orang hanya berteori, hanya berkata-kata yang baik-baik, tapi tidak ada dorongan untuk melakukan, orang yang punya perhatian akan tahu, oh, ini tidak baik. Ini hanya sekedar teori, ini belum dirasakan. Saya harus mempraktekkan apa yang saya ketahui. Nah, keyakinan muncul. Dorongan muncul, dorongan untuk mempraktekkan damai yang telah diketahui, itu muncul. Nah, itu disebabkan karena sati perhatian. Maka perhatian di sini mempunyai kekuatan untuk menyeimbangkan batin kita. Ini yang keempat. Sedangkan yang kelima, kekuatan perhatian mempunyai fungsi untuk melenyapkan kotoran batin itu sendiri. Ya tentu, ketika seseorang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, sehingga seseorang hanya melakukan yang baik-baik saja, yang bermanfaat saja, yang tidak merugikan, maka yang buruk-buruk menjadi lenyap. Bahkan kekuatan perhatian di awal saja, ketika hanya seseorang memperhatikan setiap fenomena yang muncul, dan ketika itu dilakukan, kotoran batin pun juga menjadi lemah. Kekuatannya menjadi semakin melemah. Biasanya para guru meditasi akan memberikan sebuah perumpamaan. Seperti seorang pencuri yang kepergok sama si pemilik rumah. Biasanya sebelum pencuri tersebut dikejar pun, ketika tahu si pemilik rumah itu ada di situ, pencuri sudah lari. Demikian pula, kotoran batin juga sama. Ketika kotoran batin muncul dan terdeteksi oleh kesadaran, oleh perhatian, oleh sati, begitu terdeteksi, maka kotoran batin itu akan semakin lenyap, menghilang, pergi. Nah ini diumpamakan oleh Sang Buddha di dalam khotbahnya, dalam Samyutta Nikaya, diumpamakan seperti ada sebuah ladang. Ada sebuah ladang gandum. Yang mana ada juga seekor sapi yang memang suka memakan tanaman gandum tersebut. Nah biasanya kalau di India itu memang tanaman gandum. Tapi kalau di Indonesia kita menggunakan istilah misalnya tanaman jagung. Nah, ada ladang jagung. Yang mana ada sapi yang memang suka makan tanaman jagung untuk merusak. Ya tujuannya sapi adalah untuk makan, tetapi ya bagi si petani adalah merusak. Nah kemudian ada seorang penjaga ladang jagung tersebut. Nah penjaga ini tidak lengah, dia waspada. Dia senantiasa sadar, dia terjaga. Dia tidak mau kecolongan. Maka begitu ada sapi yang datang, ingin memakan tanaman jagung yang dia jaga, wah dia tahu, wah sapi ini sudah datang. Nah karena dia tahu, dia akan melakukan upaya, melakukan usaha untuk mengusir sapi tersebut. Apakah dengan mengejarnya, dengan memberikan teriakan, dengan memberikan cambukan, pendungan, dikejar, supaya sapi tersebut lari. Nah, tentu sapi ini takut, lari ketika kepergok sama si menjaga
ladang jagung tersebut. Tetapi yang namanya sapi, walaupun sudah dicambuk pun dia akan datang lagi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dia akan datang. Tetapi biasanya setelah setiap kali datang ke ladang kemudian terkena cambukan, merasa sakit, dan dia tahu bahwa di ladang itu ada penjaga, maka dia juga akan tahu, wah kalau saya datang ke sana saya sakit, mendapatkan cambukan, sehingga dia tidak datang lagi. Nah seperti ini persis sama dengan pikiran kita. Ladang jagung ini seperti batin kita yang harus kita tumbuhkan. Hal-hal yang baik yang mesti kita tumbuhkan. Sedangkan sapi itu seperti kotoran batin yang datang kepada kita, kepada batin kita, ingin merusak batin kita. Sapi itu seperti marah, keserakahan, kebencian, kebodohan, beserta anak cucunya yang datang untuk menghancurkan hal-hal yang baik yang bermanfaat dalam batin kita. Nah, sedangkan penjaga ladang itu seperti sati perhatian, penjaga pikiran kita. Artinya, ketika seseorang punya perhatian, maka begitu ada kotoran batin yang muncul, ingin merusak kondisi batin yang tadinya baik, tadinya batin yang positif, begitu datang kotoran batin, dia tahu. Perhatian mendeteksi dari awal, wah ini kotoran batin muncul. Karena dia tahu ada kotoran batin muncul, maka dengan sendirinya akan melakukan usaha, upaya untuk bagaimana supaya kotoran batin itu lenyap. Nah, di sini tentu ya perhatian di sini juga bersama-sama dengan kebijaksanaan, berupaya bagaimana kotoran batin itu lenyap. Apakah dengan dipelototi, dilihat saja, disadari sampai itu lenyap? Apakah dengan melakukan perenungan mengenai hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat berkaitan dengan kotoran batin tersebut? Apakah dengan merenungkan ketidakkekalan, merenungkan duka, merenungkan anatta, untuk supaya kotoran batin yang tadinya mengganggu, ingin merusak kondisi batin yang sudah positif, yang sudah baik, lenyap. Tetapi seperti halnya sapi tadi yang akan datang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, datang lagi ke tanaman, ke ladang jagung tersebut, demikian pula pikiran yang negatif, kotoran batin juga sama. Walaupun sudah disadari, sudah dilenyapkan, dia akan datang lagi. Kalau sapi mungkin datang 5-6 kali sudah kapok, sudah jerah. Tetapi kotoran batin, wah itu tidak akan kapok. Ratusan, ribuan kali akan datang lagi. Tetapi kalau setiap kali muncul, setiap kali datang, diperhatikan, dilenyapkan di situ, lama-kelamaan kekuatan kotoran batin itu juga melemah. Lama-kelamaan juga menjadi berkurang, kekuatannya menjadi melemah, berkurang, sehingga mungkin suatu saat menjadi lenyap. Diusir, pergi, tidak akan kembali lagi. Nah, ini sudah mencapai kesucian, kalau bisa demikian. Nah, sehingga di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana kekuatan perhatian di sini juga mampu membawa kita, membawa seseorang untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, inilah 5 manfaat yang bisa kita peroleh kalau kita mengembangkan perhatian kita. Yang pertama, yaitu membawa batin kita bersama dengan objek. Kekuatan perhatian membawa kita bersama dengan objek saat ini dan sekarang. Yang kedua, kekuatan perhatian membawa kita untuk mendeteksi satu persatu fenomena yang muncul. Memperlambat, menghambat setiap pergerakan dari pengalaman-pengalaman dari 6 indera kita. Yang ketiga, kekuatan perhatian membawa kita untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Yang keempat, kekuatan perhatian akan memberikan keseimbangan batin. Karena kita tahu mana yang baik, maka batin menjadi seimbang. Dan yang kelima, kekuatan perhatian yang tentunya bersama dengan kebijaksanaan akan membantu kita dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, sati di sini, perhatian di sini harus kita munculkan, kita kembangkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan.
Dan sati di sini yang tidak lain adalah appamada, yang tidak lain adalah kewaspadaan, ada kualitas batin yang oleh Sang Buddha berulang kali ditegaskan kepada kita semua untuk mengembangkan. Bahkan di akhir, sebelum belum mencapai parinibbana, sebelum belum mangkat, khutbah terakhir beliau, nasihat terakhir beliau adalah bagaimana di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah hal yang pasti akan mengalami pelenyapan, kita harus memiliki kewaspadaan. Kita harus hidup berperhatian. Kita harus waspada. Karena hanya dengan waspada, kita akan mampu sedikit demi sedikit untuk melenyapkan kotoran batin. Kita akan mampu untuk terbebas dari duka penderitaan. Dan itulah yang menjadi inti dari ajaran Sang Buddha yang tentunya berkaitan dengan 4 kebenaran mulia yang di awal sudah disampaikan. Ya demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan Dhammadesana pada pagi hari ini yang menjadi satu hal yang membawa kepada pengetahuan bagi kita semua dan utamanya memberikan dorongan, memberikan motivasi bagi kita semua untuk mempraktikkan Dhamma lebih baik lagi demi manfaat bagi diri sendiri dan juga manfaat bagi makhluk lain. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma. Sabe satak bawantu sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia.